Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmancyber.net. Upload kali ini itu agak spesial karena kita bahas tentang hardware lagi teman-teman. Jadi ada hardware tertentu ya, hanya capture screen seperti ini. Dan kebetulan saya menemukan salah satu hal yang cukup penting, terutama buat kalian yang menggunakan Chromebook ini untuk nyambi desain teman-teman, seperti itu. Oke, ya nggak masalah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memang masih belum bisa membeli perangkat yang lebih baik kayak gitu teman-teman, nggak masalah kita pakai Chromebook untuk beberapa desain, terutama kalau misalnya kalian itu suka desain vektor ya, desain vektor kayak gitu. Di Chromebook ini cukup ringan kalau untuk desain vektor. Nah, kalau untuk raster ya memang harus bersabar. Kalau misalnya kalian itu memang nggak sabaran, mungkin tidak cocok teman-teman, seperti itu. Jadi harus sabar. Dan untuk resolusi ya, untuk resolusinya juga terbatas karena memang kalau untuk raster sendiri itu dia bergantung pada hardwarenya teman-teman. Nah, kalau hardwarenya itu dia support untuk raster dengan resolusi yang lebih tinggi kayak gitu, misalnya 4K atau yang lebih tinggi dari itu kayak gitu teman-teman, seperti itu ya oke saja seperti itu. Nah, tetapi memang itu karena semakin tinggi hardware, maka juga harga atau budget yang harus kita kumpulkan untuk bisa membelinya juga lebih tinggi gitu ya teman-teman, seperti itu, just like that. Nah, maka dari itu di sini ada salah satu hal yang penting yang akan kita bahas di sini bro, terutama yang berkaitan dengan hardware yang dulu pernah kita bahas sebelumnya teman-teman, tapi dulu itu masih banyak bermasalah. Tetapi di sini itu sekarang ketika kita tes hasilnya seperti ini bro, langsung aja. Yep, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah Huion yang dulu pernah kita bahas di sini teman-teman, kita pernah unboxing dan lain sebagainya seperti ini. Tetapi sebenarnya ini aku pinjam sebentar karena ini punya adikku. Jadi ketika kita coba, kita penasaran gitu ya teman-teman, kita penasaran apakah karena sekarang Chromebook sudah versi 1 hampir 120 teman-teman, dan itu kalau kita review kembali ke belakang gitu ya, pas aku bahas tentang Huion ini gitu ya, Huion ini teman-teman ya, itu dulu kita di versi berapa ya, 110 atau apa gitu ya teman-teman. Dan dulu itu masih ada error gitu ya, error di sini teman-teman ya, di tombol kayak gini. Jadi ketika kita nggak sengaja pencet apa ya, itu tiba-tiba nge-close sendiri kayak gitu bro. Pada kesempatan kali ini ketika kita itu mencobanya seperti ini teman-teman, di Chromebook versi 119 ya, 119 sekarang itu ternyata udah cukup lancar teman-teman. Kalian bisa lihat seperti ini. Jadi ini tuh dia masih menggunakan ke sininya ya, ke tabletnya itu dia masih menggunakan micro USB ya teman-teman, tapi nggak masalah. Dan di bagian sininya itu USB tipe A seperti itu, dan pas ya teman-teman karena ini portnya cuma satu aja di sini. Jadi kalau misalnya kalian pakai mouse yang tidak Bluetooth itu kalian akan kesulitan. Maka dari itu di sini setupku itu kan di sini Chromebook, dan untuk perangkat lainnya itu kebanyakan Bluetooth teman-teman ya, jadi wireless Bluetooth yang tidak memakai dongle gitu ya teman-teman. Sehingga di sini untuk satu port USB tipe A ini bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang memang cukup penting seperti ini teman-teman, yang kita kalau misalnya di sini tablet yang Bluetooth ya, jadi pen tablet yang Bluetooth itu juga cukup mahal ya untuk harganya. Kalau aku sendiri lebih baik beli pen display tablet gitu ya, seperti itu kalau aku sendiri ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman, pen display tablet. Nah, tetapi yang sebenarnya nggak masalah sih, karena ketika kita beli pen tablet yang Bluetooth pun juga itu akan lebih praktis juga, jadi tidak colak-colok port USB ini, dan juga kita tidak bermasalah dengan kabel kayak gitu bro, seperti itu. Nah, langsung aja di sini ya. Jadi ini tuh yang aku coba itu kita pakai Inkscape teman-teman. Jadi ini adalah Inkscape terbaru yang udah aku download. Nah, Inkscape itu merupakan salah satu software open source yang dia sudah menyediakan versi app image ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang telah kita bahas. Aku sudah benar-benar perhitungkan teman-teman
Jadi di sini app image itu merupakan yang pertama, urutan pertama yang dia itu Chromebook friendly teman-teman, seperti itu. Ada banyak sekali alternatif kalian itu bisa download aplikasi Linux berbasis Linux seperti Flatpak dan Snap dan lain sebagainya, dan bahkan dari repositorinya langsung ya Debian gitu teman-teman, seperti itu. Nah tetapi di sini memang untuk Chromebook sendiri, dia Chromebook yang aku miliki ini ya teman-teman ya, jadi untuk yang ekonomis ini dia kelemahannya ada di eMMC nya gitu ya, penyimpanannya gitu ya teman-teman. Penyimpanannya dia memakai eMMC kan, jadi dia itu tidak pakai SSD ya, eMMC, dan itu cukup terbatas 32 GB aja seperti itu. Sehingga aku udah download Flatpak kemarin, udah download, tetapi ternyata yaitu tadi membengkak untuk penyimpanannya, sehingga memang tidak gimana ya, kalau misalnya ya kita bisa install beberapa aplikasi yang memang benar-benar penting dari situ. Tapi untuk Flatpak sendiri dia itu kayak download sesuatu yang core gitu loh teman-teman ya, jadi sesuatu yang core yang itu lumayan besar gitu ya, termasuk interface-nya kayak gitu, dan itu benar-benar memakan penyimpanan. Dan sekedar info teman-teman, di sini itu kita kemarin kan kita udah bahas ya, kita udah bahas tentang Debian 12, tetapi nanti untuk video terpisah ya teman-teman ya. Jadi untuk video terpisah nanti kita akan bahas pengalaman kita ketika kita memakai Debian 12 di Chromebook ini teman-teman. Kan ini kan kalau secara defaultnya kan Debian 11 ya teman-teman, dan udah diupdate ke 11 versi 7 kalau nggak salah ya. Pas kita coba untuk upgrade ininya ya, update dan upgrade APT-nya itu dia berubah ke 11.7 seperti itu, Debian 11.7 gitu sih teman-teman. Dan sekarang kita fokus ke sini ya, dan ini adalah Inkscape yang kita jalankan, ini app image. Dan ketika kita coba tekan tombol yang ada di sini tuh, kalian lihat ini tidak nge-close ya teman-teman, jadi tidak error seperti ini. Jadi sekarang udah oke banget ini di sini, dan ini cukup smooth ketika kita desain kayak gini bro. Freehand seperti ini pun juga smooth banget, karena Inkscape sendiri pun dia juga sudah support untuk smoothing teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin pemula gitu, yang pemula kan, kalau yang pro mungkin udah biasa ya, kalau untuk gambar garis lurus kayak gitu udah bisa lurus kayak gitu. Tapi kalau untuk yang pemula ataupun yang tidak terlalu memiliki jam terbang tinggi di kancah profesional desain kayak gitu kan, itu kan biasanya kan kalau yang masa desain kayak gitu kan itu jam terbang ya teman-teman. Semakin tinggi jam terbang kalian, maka kalian akan terbiasa kayak gitu, seperti itu teman-teman. Nah gitu. Sekarang untuk Inkscape sendiri dia itu support smoothing, ini dia. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian agak tremor kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini ya kalian bisa lihat di sini, ini bisa langsung smooth tuh. Yap, kalian lihat ini lumayan bisa smooth ya. Tinggal kalau misalnya ini kurang smooth, kalian tinggal tambahkan lagi seperti ini. Nah tetapi kadang itu kalau misalnya kalian terlalu banyak untuk memberikan nilai value smooth ini teman-teman, nanti ketika kalian itu buat sebuah objek itu kalian tidak bisa detail. Jadi misalnya buat ini nanti tiba-tiba malah jadi lingkaran kayak gitu, seperti itu. Nah itu untuk yang smooth, jadi kalian bisa atur-atur sesuai dengan enaknya kalian gitu ya, untuk value nya yang ada di smoothing ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan semakin ini value-nya kecil, maka nanti kalian bisa detail sesuai dengan keinginan kalian, pengen gambar bentuk apa. Nah ini ketika kita cobain di Inkscape kayak gini, ini oke ya teman-teman. Cuman memang tombolnya tidak kepake gitu ya, belum kepake teman-teman. Oke, belum kepake. Dan kalau kalian lihat di sini kita sedang melakukan eksperimen yang ada di sini. Oke, jadi ini adalah sebuah driver yang ada di Huion yang ditujukan untuk Linux. Nah, apakah ini bisa? Kita akan langsung aja coba di sini perdana, bro. Ini untuk Inkscape ya, tapi untuk yang lain di sini kita coba untuk yang di Android ya teman-teman. Nah di sini jadi ada yang kita coba juga, yaitu Tarasui atau apa ini ya teman-teman ya, seperti ini Tayasui Sketch. Jadi ini cukup bisa dibilang ini cukup simple. Dari segi tampilannya pun juga kayak gini, jadi kayak Autodesk, aku lupa Autodesk apa yang hampir mirip kayak gini ya. Jadi di sini itu ada kuas-kuasnya yang di sini, tinggal klik aja yang mana yang kalian suka. Misalnya di sini kalian perlu ini, tinggal klik aja seperti ini teman-teman. Nah ini agak lumayan ya teman-teman, kalian perlu sabar karena ini
karakter teman-teman, seperti ini. Nah tetapi ketika kita coba tekan kayak gini teman-teman, ini kita tekan tombol ini aman teman-teman, tidak close ya. Nah cuman memang ini perlu sabar kayak gitu. Buat kalian yang biasa cepet itu ya teman-teman, itu kalian bisa pilih resolusi yang lebih kecil seperti itu, karena semakin besar kalian itu ambil resolusi maka dia juga akan semakin lemot seperti itu. Ini untuk yang Tayasui ya teman-teman, dan ini support ketika kita cobain ini ya, si Huion ini di sini. Kalau sebelumnya kita kan udah cobain yang pas aku beli, sebenarnya aku mending kemarin aku beli ini ya kalau misalnya kita gunakan untuk Chromebook, tapi ya gimana ya teman-teman, udah terlanjur. Jadi karena yang itu juga kita gunakan untuk yang di PC ya teman-teman, seperti itu yang aku juga udah katakan sebelumnya di channel ini yang kita bahas Tenmun gitu ya, seperti itu teman-teman. Itu udah aku beli sendiri ya teman-teman, jadi itu bukan sponsor dan lain sebagainya, enggak, itu aku miliki sendiri, aku beli sendiri, dan kebetulan pas itu waktu itu tuh murah ya, jadi 280-an sehingga aku beli gitu ya. Aku tujukan untuk komputer ya teman-teman, seperti itu ya, untuk komputer Windows, jadi bukan di Chromebook seperti itu. Dan ternyata ketika kita cobain di Chromebook ya, kalian bisa lihat sendiri videoku yang sebelumnya gitu ya teman-teman, gitu bro. Dan untuk Huion ini ternyata dia cukup di sini udah cukup nyaman banget ketika kita gunakan untuk Chromebook. Walaupun kalau kita dulu pernah bahas juga di sini untuk pen tablet Wacom ya, Wacom CTL seperti itu. Kalian bisa lihat videoku yang dulu banget itu ya. Kita belum update ya tentang Wacom CTL di Chromebook yang sekarang ini teman-teman. Nah tetapi sebagai referensi dulu udah smooth banget. Jadi ketika kita gunakan di Chromebook itu yang awal mula kita gunakan dan normal banget itu adalah Wacom CTL itu ya teman-teman, yang dulu kita pernah bahas. Kalian bisa lihat dulu videoku yang sebelumnya. Jadi udah dari awal pas dulu Chromebook itu masih versi berapa, itu bener-bener udah smooth banget. Jadi enak banget kita gunakan untuk Chromebook. Dan untuk Huion yang pas kita buat dulu itu masih ada error di sini teman-teman. Nah tapi sekarang untuk Huion sendiri ini itu sudah oke. Alright, seperti itu ya. Jadi sebagai update saja di sini. Kalau kalian mau lihat videoku sebelumnya tentang unboxing, kalian bisa lihat yang sebelumnya, just like that. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan tadi kan kita udah buka beberapa ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan cobain. Nah, ini teman-teman. Jadi kita udah download Linux driver, dimana sebenarnya ini tuh untuk Ubuntu. Kalian bisa lihat dan di sini 2022, jadi masih baru ya teman-teman, dan ini masih belum diupdate lagi. Kita akan cobain di Chromebook apakah ini bisa. Nah pastikan di sini kalian sudah aktifkan ya lingkungan Linux, karena memang di sini kita berjalan di lingkungan Linuxnya. Alright, kalian harus aktifkan dulu. Kalau kalian belum tahu tentang mengaktifkan lingkungan Linux, kalian bisa lihat video-videoku yang ada di sini teman-teman. Kita sudah berikan playlist. Oke, di channel ini udah kita kasih playlist teman-teman. Oke, kalian tinggal pilih aja di situ, misalnya Chromebook tentang Linux, Chromebook Linux itu juga sudah kita klasifikasikan, sehingga nanti buat kalian itu bisa menjadi lebih mudah untuk mencari sesuai gitu ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Seperti itu. Oke. Langsung aja di sini kita langsung show in folder, klik. Atau kita bisa klik 2 kali sebenarnya teman-teman, karena ini deb ya, .debian. Kita bisa langsung klik 2 kali seperti ini, langsung kita install. Alright, dan dia sedang proses instalasi teman-teman. Nah seperti ini ya, Huion tablet 15.0.0.89. Nah apakah ini bisa? Kadang kalau misalnya ini tidak ditujukan langsung ke Debian 11 itu kadang nggak bisa teman-teman. Tapi kita coba lihat apakah ini masih progres ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini benar-benar live langsung sebenarnya teman-teman, ini tidak live. Oke, sudah bisa ya. Kita langsung launch. Alright, kita oke dulu. Nah, oke, di sini kayaknya ini pernah kita coba deh ya. Dulu pernah kita coba device disconnected. Oke, sekarang kita akan cobain, karena kemarin kita udah coba untuk menggunakan scanner. Nah, sekarang kita akan coba di sini kita aktifkan untuk USB-nya, bro. Oke, kita setting, lalu di sini kita menuju ke Advanced, lalu kita menuju ke Developers, lalu kita menuju ke Linux Developer Environment. Setelah itu di bagian sini ada Manage USB Device. Oke, langsung di sini. Oke, alright. Kita akan coba untuk cabut dulu teman-teman. Kita akan coba cabut.
Oke, setelah itu kita hubungkan kembali apakah ini ngedeteksi. Oke, not recognize. Kita coba lihat di bagian sini. Oke, kita akan coba untuk nyalakan. Sayang sekali. Oke, sayang sekali teman-teman. Ternyata di sini tidak langsung mendeteksi, sehingga kita tidak bisa menggunakan ini teman-teman. Seperti itu bro. Sayang sekali. Jadi berbeda dengan ketika kita itu memakai kemarin ya, kita memakai scanner, dia langsung deteksi seperti itu. Tetapi di sini ternyata untuk device ini dia tidak deteksi. Kita coba untuk open lagi teman-teman. Siapa tahu bisa. Oke, di sini kita langsung klik. Alright, tidak bisa teman-teman. Ternyata. Oke, jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini tidak bisa teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Nah, tetapi di sini yang paling penting adalah ini tadi ya, teman-teman. Ketika kita itu menjalankan ini, Huion ini, dia untuk tombolnya itu tidak bermasalah ya, teman-teman ya. Jadi kayak udah normal. Yang penting itu sih, teman-teman. Sehingga kita tidak terganggu ketika kita desain atau apa gitu ya. Oh ya, tadi kita kan udah pakai untuk Inkscape ya, tapi sekarang kita akan cobain Krita teman-teman. Sekaligus kita cobain untuk tombol ini bro. Siapa tahu nanti ketika kita coba ganti software, ternyata ketika kita klik error, kan nggak tahu juga kan. Makanya kita cobain di sini bro, langsung. Kita close dulu ya teman-teman ya di sini, karena ternyata gagal, tidak bisa. Nah bang, ini gimana caranya uninstall aplikasi yang sudah terlanjur keinstall kayak gini? Nah seperti ini. Sedangkan ketika kita klik kanan, ini ada uninstallnya. Tapi ketika lingkungan Linux kalian belum aktif, maka di sini juga tidak uninstall teman-teman, karena kalian harus aktifkan dulu, kalian booting dulu lingkungan Linuxnya bro, baru kalian uninstall. Nah just like that. Nah tetapi ini aku nggak menguninstall dulu teman-teman ya. Jadi untuk membuktikan di sini kalau di sini itu normal atau enggak. Oh iya, kita klik 2 kali. Ini udah belum tuh? Klik ya, klik. Oke, ada apa dengan Krita? Ada apa dengan Krita? Nah sebentar teman-teman, ini kenapa nggak bisa? Kita coba lihat. Kita klik 2 kali the folder content. Oh ternyata di sini ada yang salah, pantesan nggak mau. Nah di sini ya SD cardnya keluar teman-teman. Kemungkinan itu gara-gara tadi ya, ketika kita aktifkan USB teman-teman, seperti itu. Nah yang ada di sini nih, kita akan coba untuk masukkan lagi teman-teman. Jadi di sini ya untuk SD cardnya ternyata nggak ada, sehingga di sini kita perlu untuk masukkan lagi seperti ini teman-teman. Nah gini ya, jadi keluar sendiri gitu kan. Nah sekarang kita akan coba untuk nyalakan lagi. Di sini aja ya favorit. Sekarang aku pakai Nemo teman-teman di sini. Karena ketika kita coba untuk pakai Nautilus itu ternyata untuk favoritnya itu agak bermasalah gitu ya. Jadi di sini tuh enaknya gini, kita kan udah buat folder khusus untuk up image dan kita jadikan favorit, sehingga ketika kita pengen buka lagi aplikasi-aplikasi yang sudah kita tata sebelumnya, di sini bisa langsung ke favorit, langsung aja ke sini bro. Nah gini enak ya. Dan ini total ini software yang aku miliki, app image ini ya. Ini kalau app image kan dia untuk update-nya yang kelemahannya untuk update-nya sih yang susah. Jadi kalian bisa punya beberapa versi dari sebuah software, jadi numpuk kayak gitu ya teman-teman ya, kayak aplikasi portable ya seperti ini teman-teman ya gini. Dan ini total ada sekitar 80 gigaan ya, enggak 30 atau 40 giga nih teman-teman. Kita Krita. Oke. Nah sudah ya, jadi nggak masalah sebenarnya teman-teman, cuman tadi karena keluar karena keluar tadi teman-teman, seperti itu. Oke. Just like that. Ini adalah Krita versi terbaru yang aku download kemarin gitu ya teman-teman. Kita new. Nah di sini tuh kita juga bisa, ini akan aku cobain ini ya 4K ya teman-teman ya, 4K seperti ini. Kita create, kita akan cobain langsung, cuman ya jelas ya nantinya akan agak lemot. Nah seperti ini kita akan coba pakai yang biasa teman-teman. Oh kenapa jadi lancar? Bentar, kita akan coba cari kuas yang agak, nah ini kayak gini ya. Tuh kalau yang kayak gini ya, modelnya gini dia agak lemot. Cuman kalau untuk garis-garis biasa ini ternyata dia lancar ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Ini sebagai update aja ya. Dan di sini kalau kalian lihat untuk pen tabletnya sendiri itu kan dia ada bidangnya teman-teman, seperti ini.
Ya, kalian lihat di sini. Jadi ini ada bidang yang mendeteksi pen tabletnya ini. Ini kalian lihat, kalau misalnya di sini aku letakkan di bagian sini, maka mouse-nya itu akan ada di sini nih, teman-teman. Ketika aku letakkan di sini, maka dia akan di bawah. Jadi enak ya. Jadi untuk mapping kayak seakan-akan kita pakai pen display. Nah, jadi kalian tinggal sesuaikan aja seperti ini. Tuh, oke. Jadi bidang kalian untuk menggambar itu menyesuaikan seperti ini. Nah, kalau di Windows-nya itu kita bisa mengatur areanya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri sih area pendeteksian pen tabletnya ini aku lebih suka full ya, teman-teman ya. Jadi ketimbang aku ke kanvasnya aja, karena kita bisa mengatur ke kanvasnya aja gitu ya, teman-teman. Jadi nantinya kalian bisa gambarnya lebih luasa. Tapi aku biasanya lebih suka yang ini ya, full gitu, bro. Oke, ternyata seperti itu ya, teman-teman ya. Ini ketika kita pakai pen yang biasa kayak gini, ternyata untuk 4K kayak gini dia lancar loh. Tuh kalian lihat nih, tuh lancar, bro, lancar. Nah, tapi ketika yang agak ngeblur, nah ini dia, teman-teman. Bukan, yang agak ngeblur pokoknya, teman-teman. Dia lemot. Tuh, delay kan. Pokoknya yang ngeblur dia agak delay. Ya, berarti blur itu dia memakan resource yang cukup tinggi ya, teman-teman, seperti itu, bro. Dan ketika kita coba tekan tombol nggak sengaja, dia aman, teman-teman. Tuh, kalian lihat nih. Aman, teman-teman. Jadi tidak nge-close kayak dulu. Oke, jadi ini udah 26 menit kita coba untuk bahas tentang ini ya, teman-teman. Dan ada beberapa software atau aplikasi yang sudah mewakili teman-teman yang tadi ya, teman-teman. Seperti itu kita udah sampaikan, udah perlihatkan di video ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang memang ya masih belum diberikan kecukupan untuk membeli perangkat yang lebih tinggi gitu ya, teman-teman. Seperti itu, karena memang untuk background tiap orang itu berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, itu aja sih, teman-teman. Jadi manfaatkanlah apa yang kalian miliki saat ini, teman-teman. Seperti itu ya, kita tidak perlu untuk melihat tengok sana tengok sini gitu, terutama yang mereka sudah memiliki perangkat ya kayak gitu, teman-teman. Seperti itu, kita fokus saja untuk bagaimana kita itu bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa jual, lalu kita bisa menaikkan taraf hidup kita, bro. Seperti itu, terutama untuk beberapa macam peluang yang ada di sini. Ketika kalian suka gambar, suka desain kayak gini, nah di sini kita udah lihatkan sendiri bahwa untuk dengan perangkat yang murah seperti ini pun juga ini sudah cukup oke lah kita gunakan untuk desain ya. Tetapi memang desain yang tidak menuntut detail yang tinggi kayak gitu ya, yang kayak art yang dia detail banget, enggak kayak gitu. Itu udah kelasnya yang sana lah, biarkan dulu, teman-teman ya. Sembari kita ngambil dulu pasar-pasar yang memang itu kita bisa gunakan dengan perangkat yang kita miliki ya, teman-teman. Seperti itu. Kita tidak usah memaksakan sesuatu itu, teman-teman. Seperti itu ya. Kita udah cobain di sini pakai Blender, itu bisa. Cuman kalau misalnya kalian gunakan untuk yang lebih detail kayak gitu, udah ada pasarnya sendiri, teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin mereka yang dikaruniai perangkat-perangkat yang lebih tinggi kayak itu seperti itu, biarkan dulu. Seperti itu, kita coba untuk mulai merancang workspace-nya kita sendiri gitu ya, teman-teman. Dari bawah lah hitungannya kayak gitu. Seperti itu, bro. Kayak gitu. Di sini aku juga sama, aku juga sedang build, teman-teman. Seperti itu, build dari awal gitu ya. Jadi nyicil perangkat-perangkatnya gitu. Ketika kita udah ada rezeki dari apa yang kita usahakan, ya kita bisa beli yang lebih tinggi seperti itu, teman-teman. Kayak gitu, bro. Nah, tetapi aku memang orang yang tidak terlalu ngikutin tren sih, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi yang kira-kira memang aku bisa gunakan untuk ini ya, aku gunakan untuk berusaha seperti ini, misalnya kayak gini, ya sudah, why not. Jadi just like that. Kalau masalah apa yang orang lain itu perbincangkan kayak gitu ya, teman-teman. Misalnya tentang kalau nggak pakai perangkat A itu cupu kayak gitu atau kayak gitu kan. Itu aku nggak penting, teman-teman. Jadi apa yang orang lain pikir tentang aku kayak gini ya nggak penting. Just like that. Kalau aku bisa kayak ini ya nggak masalah gitu ya, teman-teman. Ngapain gitu ya? Ngapain kita harus ngejar yang kita itu memang itu bukan ranah kita untuk saat ini kayak gitu, seperti itu, bro. Tapi yang jelas untuk yang teknologi itu seperti ini, teman-teman. Semakin tinggi hardware itu semakin mahal ya, seperti itu. Itu intinya ya, teman-teman ya. Semakin tinggi hardware semakin mahal. Dan tentu untuk
untuk waktu juga itu pengaruh teman-teman. Kadang apa yang mahal saat ini itu bisa kita beli dengan harga yang lebih murah di tahun-tahun berikutnya, just like that ya. Walaupun biasanya untuk software yang out of date ya teman-teman seperti itu, tapi untuk hardwarenya atau perangkatnya biasanya kan tetap ya untuk perangkat ya teman-teman, seperti itu. Cuman kalau kayak di Android, di HP Android itu kan kadang ada batasan cuman 2 kali versi gitu ya teman-teman. Ketika pas baru rilis itu 2 atau 3, kayaknya 2 deh, dua versi. Misalnya kalian beli di Android 13, berarti kalian bisa upgrade ke 14 dan 15, cukup itu aja. Jadi setelah itu kalian tidak bisa upgrade lah. Nah itu perkara untuk software ya. Tapi kalau misalnya kalian itu kan itu fokusnya ke hardware, kalian bisa pakai yang lain. Misalnya kalian nanti bisa install dengan sistem operasi yang lainnya juga bisa juga teman-teman. Apalagi kalau laptop ya, berbeda dengan smartphone ya teman-teman. Kalau untuk laptop sendiri kan, kecuali Chromebook ya teman-teman, kalau Chromebook ini dia memang sudah di set untuk Chrome OS ya atau seperti itu. Tapi kalau untuk laptop-laptop yang biasanya itu kan dia bisa di customize untuk OS-nya. Kalian bisa pakai Linux kayak, atau kalian bisa pakai Chrome OS Flag, itu bebas teman-teman seperti itu. Tapi untuk hardware-nya tetap ya, walaupun memang ada peningkatan ya. Misalnya kalau untuk kayak prosesor Intel itu kan ada generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat. Biasanya untuk generasi yang lebih baru itu dia lebih ke sumber daya teman-teman, sumber daya energinya, jadi semakin hemat, efisien gitu. Jadi semakin nggak boros baterai ya. Cuman itu aja sih teman-teman. Seperti untuk yang lain-lainnya ya oke lah, kalau misalnya digunakan untuk beberapa hal yang sama. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita tentang Huion. Ini Huion H640p ya teman-teman, seperti itu. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai bonus teman-teman, ini bonus ya. Bonus ini kita akan cobain langsung ke smartphone teman-teman, seperti itu. Kita akan cobain langsung ke smartphone dengan USB Type C ya, seperti itu. Kita akan cobain di A05s ini teman-teman. Nah seperti ini, tinggal kita colokan aja untuk ini ya. Oke, jadi harus dicopot teman-teman, seperti ini harus dicopot ya, biar ini pas, karena aku nggak punya yang lebih kecil dari ini. Oke, di sini kita akan langsung copot dulu, langsung kita hubungkan ke sini bro. Nah ini dia, kita colokkan seperti ini. Oke, alright, dan langsung aja kita login dulu bro. Nah di sini ya sudah ya teman-teman, di sini sudah. Kita akan coba gini. Lalu ini kan udah terhubung nih antara si Huion ini dan ini. Lalu kita coba untuk aduh, ini benar-benar berantakan ya, kabelnya panjang banget nih. Oke. Ngeri loh men. Kita cobain langsung ya teman-teman, seperti ini. Kita akan coba. Wah, bisa langsung ya teman-teman, kalian bisa lihat nih. Tuh kan. Oke, kita bisa gini. Ternyata di sini modelnya dia bisa horizontal ya, horizontal teman-teman. Jadi horizontal enak ya teman-teman, jadi tidak vertikal, di horizontal. Nah sekarang kita akan cobain salah satu aplikasi menggambar, Infinite Paint. Di sini kita bisa blank create. Oke, sembarang aja. Di sini kita ini potret ya. Langsung kita akan cobaan. Ini udah pilih ya, kita udah pilih brushnya langsung. Oke, kita lihat mana nih. Nah, oke, ternyata di sini memiliki kelemahan. Ini untuk areanya ya, area kerjanya ternyata seperti ini teman-teman. Tuh, ini nggak kelihatan ya. Bentar. Ini untuk mouse-nya nggak kelihatan. Oke, tombolnya nggak berfungsi. Jadi ini itu kan dia bisa keluar dari kanvas. Jadi untuk fokusnya itu ya teman-teman ya, fokusnya di sini tidak ada penunjuknya kalau misalnya dia untuk smartphone ya, just like that. Tapi di sini bisa teman-teman, kita bisa gunakan ini. Oke, tambahan deh, kita pakai ini Ibis Pen seperti ini. Kita akan cobain segini teman. Oke, langsung ya kita akan gunakan ini. Oke, nah tapi di sini kelihatan nih brushnya, cuman agak dekat tuh. Kita akan ganti untuk ininya, kita ganti jangan ini. Nah ini ya, di pen, kita coba ganti di pen tuh, tapi harus deket ya teman-teman. Oke, cuman ini horizontal ya, jadi enak horizontal. Oke teman-teman, cuman di sini bisa. Nah ternyata dia bisa melebihi kanvas yang ada di sini. Jadi sebenarnya kita perlu mengatur ininya, cuman ini nggak ada penunjuknya ini teman-teman kalau digunakan untuk tablet. Nah di sini kita coba rotate seperti ini. Oke, nah ini kan harusnya dia sesuai ya teman-teman ya. Kita akan coba lihat di sini.
Oke, nah di sini ya teman-teman ya, ketika kita rotate ini dia agak bermasalah nih, tuh agak kurang nyaman teman-teman seperti ini. Dan ini juga bisa melebihi kanvas, tapi kalian bisa lihat itu untuk mouse-nya. Oke, just like that. Jadi ketika kita ini ubah rotate kayak gini, dia agak kurang nyaman seperti ini teman-teman. Oke, just like this. Oke teman-teman, seperti itu bro ya. Nah tapi dia juga bisa horizontal. Oh enggak horizontal ini teman-teman. Jadi dia malah kebalikannya. Dia harusnya seperti ini. Tuh, dia harus dibalik seperti ini teman-teman. Kalau ketika kita rotate ya, kebalikannya teman-teman. Ternyata oh iya bisa nih. Jadi harus kita kayak gini kan. Oke, itu tambahannya bro.